كل حين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الإنعام وأتم صلوات الله وسلام المبعوث رحمة للعالم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى مجيء يوم الدوام. قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Tiada kata yang patut untuk kita ucapkan dan kita keluarkan dari lisan kita pada kesempatan yang mulia ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala nihil acara ini bisa terlaksanakan. Tanpa rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin Musa, adik kita Musa beserta abinya Al-Ustaz Al-Fadil Laode bisa datang di hadapan kita ini. Ini adalah rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri karena semua ini adalah bukan karena kemampuan kita atau karena uang kita, akan tapi semuanya yang paling utama adalah karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertuturkan salam selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita cintai, orang menjadi idola kita, menjadi favorit kita, hingga kelak kita menjadi golongan yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah dan dimudahkan untuk minum dari telaga baginda sallallahu alaihi wasallam, telaga Al-Kautsar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami oleh Ustaz Laode hafizahullah taala dan adik kita Musa, kita semua berterima kasih sudah sempat ke sini. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan antum di tempat kami ini. Maka kami harapkan kepada para jamaah sekalian agar menyiapkan raga, jiwa, kemudian hatinya untuk menyerap ilmu yang akan disampaikan, pengalaman yang akan dipaparkan serta kiat-kiat yang akan disampaikan kepada kita semuanya. Maka tidak memperpanjang pembukaan ini, saya selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini, maka agar mempersingkat waktu dan kita langsung mengambil faedah dari apa yang akan disampaikan, maka waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Fal tatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia ya yang telah mengundang kami ke sini. Semoga Allah membalas mereka. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz ya yang telah juga mengundang kami ke sini. Ya, untuk berbagi sedikit pengalaman dari kami ya. Ya. Sedikit ya tentang tahfiz ya atau hifzul Quran. Pertama-tama yang saya tekankan dalam menghafal Al-Quran adalah yaitu kepada orang tua ya, kepada orang tua, karena umumnya ya, orang tua atau anak itu akan selalu ikut kepada orang tuanya ya. Apa yang dikerjakan orang tua maka itulah yang akan dicontoh.
apa yang dijadikan kebiasaan orang tua, di atas itu juga anak itu akan terbiasa. Sebagaimana ada perkataan seorang penyair berkata ya, pemuda di antara kami itu tumbuh ala makana awadahu abuhu. Pemuda itu tumbuh sesuai yang dahulu bapaknya itu membiasakan ia di atasnya. Ya. Maka ini orang tua. Kemudian saya ingatkan ya akan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini memerintahkan kepada kita, ya khususnya bapak ya, untuk menjaga dirinya. Artinya sebelum ia menjaga keluarganya, dia wajib memperbaiki dirinya. Bahkan ketika dia mengajarkan anaknya, memerintahkan anaknya, dia harus terus merubah dirinya. Ya, harus terus merubah dirinya. Menjaga dengan ilmu. Ya, dia harus merubah dirinya dengan rajin belajar, ya hadir di majelis, ya dan seterusnya untuk merubah dirinya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini atau ayat ini adalah seorang anak berhak mendapatkan bapak yang rajin belajar. Ya, seorang anak berhak mendapatkan bapak yang rajin belajar. Ya, selain tadi ya kewajiban orang tua mengajarkan anaknya. Dahulu ya, seorang ulama ada yang melihat seorang anak-anak itu rusak sholatnya. Kemudian ketika ulama ini melihat anaknya, seorang anak ini jelek dalam sholatnya, maka dia menyayangkan yang disayangkan bukan anaknya, tapi bapaknya. Karena si anak belajar dari bapaknya. Ya, ini yang pertama ya. Ayat yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua wajib berbuat baik. Wajib berbuat baik. Ayat ini memerintahkan pertama adalah kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya. Dan faedah yang kedua dari ayat ini yaitu hak orang tua mendapatkan bakti dari anaknya. Ya. Maka kaitannya dengan ayat yang pertama yang kita bawakan, ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya tadi ku anfusakum, seorang anak tidak akan bisa berbakti kepada kedua orang tuanya atau dia susah berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya tidak mengajarkan anaknya. Ya, tidak mengajarkan anaknya. Karena inilah sebagian para ulama itu mengatakan nanti di yaumal qiyamah Allah akan bertanya, Allah akan menanyakan kepada orang tua kewajiban mereka kepada anaknya sebelum Allah bertanya kepada anak sejauh mana dia menunaikan baktinya kepada kedua orang tuanya. Ya, saya ulang ya. Sebagian para ulama mengatakan berdasarkan dua ayat tadi, ya, bahwasanya Allah nanti di hari akhirat, ya, akan bertanya kewajibannya, ya, kepada orang tua akan kewajibannya mendidik anaknya. Sebelum menanyakan kepada anak sejauh mana dia telah menjalankan kewajibannya berbakti kepada orang tuanya. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan itu adalah bentuk kedurhakaan orang tua kepada anaknya ketika tidak mengajarkan. Makanya ada sebuah kisah yang disandarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, ketika ada seorang anak durhaka kepada bapaknya. Akhirnya bapaknya ini mengadukan ya
kepada Umar bin Khattab akan kelakuan anaknya yang durhaka. Kemudian dipanggillah anak ini singkatnya, kemudian ditanya tentang kedurhakaannya ini kepada anaknya ini kepada orang tuanya. Kemudian Umar bin Khattab menjelaskan tentang wajibnya berbakti dan seterusnya. Anak ini bertanya kepada Umar bin Khattab, ya, itu kewajiban anak kepada orang tua. Lantas apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Kemudian Umar bin Khattab menjelaskan, kewajiban orang tua kepada anaknya, pertama dia wajib mencarikan ibunya yang solehah. Ya, ibunya yang solehah. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana Nabi kita SAW, bagaimana beliau memilih ibunya atau calon ibu dari anak-anaknya. Kita lihat Khadijah. Siapa Khadijah? Beliau adalah keturunan orang-orang mulia. Beliau bukanlah wanita yang sembarangan. Kita lihat siapa Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah seorang anak dari sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita lihat istri-istri beliau yang lain, yaitu Zainab dan Hafsah dan seterusnya, itu merupakan keturunan orang-orang mulia, wanita-wanita mulia, ya, wanita-wanita yang memiliki nasab yang mulia, bukan orang sembarangan. Kemudian hak yang kedua, kata beliau, adalah seorang anak berhak mendapatkan nama yang bagus, ya, nama yang bagus, ya, seperti nama-nama orang soleh dan seterusnya. Kemudian hak yang ketiga, seorang anak berhak mendapatkan pengajaran Al-Quran. Kemudian kata anak ini setelah mendengarkan perkataan Umar bin Khattab tadi, kewajiban orang tua, 3 kewajiban orang tua kepada anaknya, anaknya mengatakan, bapak saya tidak mengerjakannya. Ya, bapak saya tidak mengerjakannya. Adapun yang pertama, bapak saya telah mencarikan ibu buat saya adalah dari seorang budak, ya, dari budak dari Persia, ya, dimiliki oleh orang Persia. Kemudian saya diberikan nama Al-Ju'ad, ya, yaitu apa? Wahai negro, ya. Kemudian yang ketiga, karena saking bodohnya ibunya tadi, ya, saya tidak pernah diajarkan Al-Quran. Ya, kemudian mendengar seperti ini Umar bin Khattab dipanggil bapaknya. Engkau mengeluhkan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah mendahului anakmu dengan kedurhakaan engkau kepada anakmu. Ya, kepada anakmu. Ini ya, bentuk yang wajib yang kita perhatikan kepada anak-anak kita. Ya, kepada anak-anak kita, di antaranya yaitu Al-Qur'an. Berapa banyak anak tidak bisa dikarenakan orang tuanya yang bodoh, tidak memiliki ilmu dan seterusnya, sehingga anak itu seperti keadaan dirinya. Bahkan apa? Dia tidak mau merubah dirinya. Ya, dia tidak mau merubah dirinya, tapi ingin anaknya itu berubah. Ya, ingin anaknya berubah. Maka ini wajib ya bagi kita perhatikan ini. Kemudian yang kedua adalah wajib kita orang tua mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan anak kita. Ya, mengikhlaskan mengajarkan anak-anak kita. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ya, beragama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin yang lain. Ya. Yaitu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi." Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka kami akan tambahkan dia keuntungannya. Tapi barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, yurid harsad dunya nu'ti minha, ya, kami akan berikan, tapi apa? Wa malahu fil akhirati min nasib. Tapi dia tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Ya, ini wajib kita mengikhlaskan. Ikhlas dalam arti kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah taala berfirman, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah,
barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu hasanah, falahu bihi hasanah, maka dia akan memperoleh dengan satu huruf tersebut satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalia, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, mim satu huruf. Ya, ini dalam, kemudian juga kita ingat hadis-hadis ya, ini menunjukkan ikhlas yang seperti ini. Nanti akan Allah mengatakan yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan nanti pada hari kiamat, iqra'u wartaqi, ya, warattil, ya. Bacalah, ya, dan naiklah derajat, ya. Dan bacalah dengan tartil kama turattil fid dunya. Ya, sebagaimana engkau membaca tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka fi akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu ya pada ayat terakhir yang engkau baca. Ya, ini ikhlas dalam arti kata seperti ini. Ya, ikhlas dalam arti kata seperti ini. Kemudian banyak metode ya yang mungkin kita baca, kita dengar. Intinya itu semua metode. Ya, intinya itu semua metode dan itu semuanya baik. Ya, itu semuanya baik. Tapi yang paling terbaik metode adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan mungkin ada yang bertanya, apa makanan yang terbaik? Adakah para ulama memakan makanan terbaik? Kita jawab ada. Ya, bagaimana dulu Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Az-Zahabi, dan kita akan sebutkan makanan-makanan tersebut. Tapi kita katakan bahwasanya sebaik-baik yang bisa menguatkan hafalan adalah ketakwaan. Saya baru baca kitab ya, bagus ya. Kalau seandainya makanan itu memberikan faedah, sebenar-benar faedah, ya, madu dan seterusnya nanti kita akan sebutkan, niscaya para raja itu menjadi para hafid semuanya. Ya. Seandainya makanan itu memberikan faedah dengan sebenar-benar faedah, niscaya para raja itu mereka adalah yang berhak menjadi hafid semuanya. Nyatanya tidak. Ya, nyatanya tidak. Kita lihat baca sirahnya para Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Bagaimana ibunya mengantarkan kepada kutab, ya, kutab itu tempat belajar anak-anak dahulu menghafal Quran. Kemudian kata beliau, ibuku nggak punya uang. Ya, ibuku nggak punya uang. Kemudian beliau cerita bahwasanya beliau dipercaya oleh gurunya menggantikan gurunya ketika gurunya safar, ya. Dan maksudnya hanya bisa seperti itulah beliau. Ya, karena beliau tidak punya uang. Kemudian bagaimana ibunya itu mencari kertas-kertas bekas. Kenapa? Ibuku tidak punya uang. Selalu begitu Imam Syafi'i. Karena ibuku tidak punya uang, ya, sehingga seperti itu. Ada yang ditulis di kertas bekas, ada yang ditulis di tulang-tulang, hingga katanya kamarku itu penuh dengan tulisanku. Ya, dengan tuliskan. Ini ketakwaan. Ya, kata Allah apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Apa makna takwa? Takwa itu mengambil, ya, asal kata dari waqo, ya, yaki, ya, mengambil tameng. Tameng ini gunanya apa? Untuk melindungi, ya, dari sesuatu. Nah, apa kaitannya dengan takwa? Adalah kita mencari sesuatu yang bisa melindungi kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Amal soleh dan berhenti dari maksiat.